school when we first met. Masa kanak-kanak adalah masa paling membahagiakan, di mana kita menghabiskan dengan bermain dan belajar. Namun di beberapa belahan dunia, ada beberapa anak yang menghabiskan waktunya dengan hal yang luar biasa dan cukup menghebohkan dunia. Dari yang menjadi diplomat termuda, orator termuda, pimpinan tentara, sampai menjadi pembebasan buruh anak. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 anak yang menghebohkan dunia. I could use another cigarette. Anak yang menghebohkan dunia yang pertama adalah Samantha Smith. Samantha bisa dibilang adalah seorang anak ajaib. Di usianya yang baru 10 tahun, pada tahun 1982 lalu, Samantha mampu berperilaku sebagai seorang diplomat dengan mengirimkan surat langsung kepada petinggi dunia yang saat itu sedang berkuasa. Namanya menjadi begitu terkenal di era Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, ketika dirinya menulis surat untuk pemimpin Uni Soviet yang baru, Yuri Andropov, dan menanyakan mengapa hubungan antara Uni Soviet dan Amerika begitu tegang. Surat Samantha pun mendapat respon dan langsung diterbitkan di surat kabar Soviet Pravda. Hingga pada tahun 1983, ia diundang dan menjadi tamu kehormatan pemimpin Soviet. Bahkan berbicara pada sebuah konferensi pers di Moskow yang menyatakan bahwa Rusia adalah sama seperti kita, tidak ingin berperang. Setelah didaulat sebagai duta besar Amerika termuda dan menjadi pembicara di Simposium Internasional Anak-anak di Kobe, Jepang, pada tahun 1984, Samantha pun sempat membintangi film televisi Line Street dan menulis buku tentang lawatannya ke Soviet berjudul Journey to the Soviet Union. Namun sayang, pada tahun 1985, di saat berusia 13 tahun, Samantha tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat. Kepergiannya ditangisi ribuan orang, meski perjuangan Samantha mewujudkan perdamaian dunia mendapat apresiasi beragam dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah Blinkit. Pada tahun 1800-an, banyak sekali anak-anak tunawisma yang bekerja sebagai penjual koran atau disebut newsies, termasuk Blinkit. Anak-anak ini mendapat keuntungan sangat kecil dan hanya mendapat uang tergantung dari seberapa besar berita sensasional yang ditawarkan. Hingga akhirnya pada tahun 1899, karena sang penerbit semakin tidak memperhatikan nasib para newsies, Blinkit pun membuat sebuah gerakan, yaitu menghentikan penyebaran di seluruh kota New York. Remaja karismatik berusia 13 tahun yang terkenal dengan mata satunya ini mengajak ribuan temannya untuk mogok kerja, yang membuat 2 surat kabar utama kehilangan distributor mereka. Karena seperti diketahui, koran adalah salah satu sumber informasi pada masa itu. Tak hanya membuat aksi mogok saja, Blinkit pun membuat kota menjadi stagnan dan memimpin beberapa aksi unjuk rasa di jembatan Brooklyn. Meski harus berhadapan dengan para preman, namun Blinkit menang. Dan para penerbit tersebut sepakat untuk membeli kembali surat kabar para newsies yang tidak terjual. Sebuah pidato anak 12 tahun ternyata dapat menghebohkan dunia. Adalah Severn Suzuki yang sejak berusia 9 tahun bersama teman-temannya mendirikan Environmental Children's Organization atau ECHO. ECHO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yang mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak lain mengenai masalah lingkungan, yang diundang untuk menghadiri konferensi lingkungan hidup PBB sekaligus berpidato di forum tersebut. Isi pidato dari Severn ini memang cukup beragam, mulai dari masalah lingkungan, pemanasan global, kelaparan, dan kemiskinan. Ia pun juga menyentil anggota PBB dengan kata-kata bahwa Anda sebagai orang tua dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan, dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebelum menutup pidatonya, Severn pun menambahkan kata-kata yang mungkin sangat mengena, yaitu, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Apa yang disampaikan oleh seorang anak kecil berusia 12 tahun tersebut membuat ruang sidang PBB hening. Dan setelah pidato Severn selesai, para peserta sidang berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Severn.
cab driver turned to skydiver, then to survivor, dying to break down. Lahir pada tahun 1990, Gregory Smith bisa dibilang adalah anak istimewa. Ia mendapat gelar sarjana, lulus dengan cum laude strata 1 untuk bidang matematika, sejarah, dan biologi. Usia 12 tahun, Gregory mendapat Nobel Perdamaian berkat usahanya dalam mendirikan International Youth Advocates, yaitu perkumpulan orang-orang muda di seluruh dunia yang bertujuan melindungi anak muda dari kekerasan dan menyediakan pelayanan edukasi yang baik dan kondisi penghidupan yang baik dan juga layak. Gregory juga menjadi co-chair World of Children Award yang bersanding dengan Muhammad Ali di organisasi tersebut. Mereka berdua mengingatkan bahwa dibutuhkan banyak orang untuk mendedikasikan hidupnya membantu anak-anak di seluruh dunia. Yang lebih luar biasa adalah Gregory dinominasikan sebanyak 3 kali sebagai calon penerima Nobel Perdamaian, yaitu pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Gregory yang juga menghabiskan masa kecilnya dengan bermain, berencana melanjutkan studinya pada bidang riset biomedis, kedirgantaraan, dan hubungan internasional. Beralih ke anak menghebohkan dunia selanjutnya, yaitu Said Muhammad Hussein Tabatabai. Hussein yang lahir pada 16 Februari 1991 ini, pada usia 2 tahun telah mulai belajar Al-Quran dan berhasil menghafal 30 juz di saat usianya 5 tahun. Selain mampu menghafal isi Al-Quran, ia pun mampu secara berurutan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran atau menyebutkan ayat-ayat dalam satu halaman secara terbalik, mulai dari ayat terakhir ke ayat yang pertama. Namun yang paling luar biasa adalah di saat usianya menginjak 7 tahun, ia mendapat gelar doktor penafsiran Al-Quran dari Hijaz College Islamic University, yaitu sebuah universitas yang terletak di jantung wilayah kerajaan Inggris. Setelah menjalani ujian selama 210 menit, Hussein pun berhasil mendapat nilai tertinggi, yaitu 93, sekaligus mendapat gelar doktor kehormatan dan menerima ijazah doktor honoris causa dalam bidang Science of the Retention of the Holy Quran pada tahun 1998 lalu. Muda dan berprestasi. Dua kata itu sangat tepat menggambarkan sosok seorang gadis belia bernama Sinduja Rajamaran. Bayangkan saja, di usianya baru 14 tahun, Sinduja telah menjadi seorang CEO atau Chief Executive Officer di perusahaan milik ayahnya Sepan. Saat ini Sinduja mengepalai perusahaan dengan karyawan berusia 18 hingga 25 tahun untuk membuat iklan digital animasi. Gadis asli India ini memang terlahir dari keluarga pencinta kartun. Ayahnya seorang pembuat karikatur yang pertama kali mengenakan Sinduja karikatur digital 2 dan 3 dimensi. Hingga akhirnya ia bisa membuat film animasi pendek dengan mengangkat isu global warming dan TBC, menguasai software komputer, sampai membuat desain kartu ucapan untuk Presiden Amerika Barack Obama. Tampak tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya, gadis berparas manis ini sangat berkeinginan memiliki rumah produksi sendiri, membuat film-film berkualitas yang diakui secara global, dan menciptakan lapangan pekerja bagi para ahli dan pemula. Karena prestasinya inilah, Sinduja mendapatkan gelar Guinness World Record sebagai CEO termuda di dunia. Dan anak menghebohkan dunia yang terakhir adalah Iqbal Masih, seorang anak yang lahir di Mudrik, sebuah desa kecil di luar Lahore, Pakistan pada tahun 1983. Akibat terbelit kesulitan ekonomi serta ditinggal pergi oleh ayahnya, sang ibu Inayat terpaksa menjual Iqbal sebagai budak kepada industri alat tenun karpet saat usianya baru 4 tahun. Bekerja keras sekitar 12 jam selama 6 tahun lamanya, tanpa cukup makan dan perawatan, serta ditambah posisi kerja membungkuk, berjongkok, bahkan seringkali dirantai, membuat fisik Iqbal tidak tumbuh normal seperti anak seusianya. Hingga pada usia 10 tahun, ia berhasil melarikan diri dari perbudakan tersebut dan kemudian bergabung dengan Front Pembebasan Buruh Berikat atau BLLF, Pakistan, untuk membantu menghentikan perburuan pekerja anak di seluruh dunia. Hanya dalam waktu 2 tahun, Iqbal berhasil membebaskan 3.000 anak dari perbudakan. Bahkan dirinya menjadi juru bicara internasional untuk BLLF dan diundang ke Amerika dan Eropa dan menyuruhkan untuk mengakhiri pekerja anak terikat serta memboikot karpet Pakistan yang terikat seperti dirinya.
Dan pada tahun 1994, ia dianugerahi Reebok Human Rights Award. Tetapi sayangnya, pada tahun 1995, di saat usianya 12 tahun, Iqbal ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tembakan dari bagian belakang dengan senjata laras panjang di saat ia sedang bersepeda dengan temannya. Kuat dugaan ia dibunuh oleh para mafia karpet yang tidak suka dengan perjuangannya. Pemirsa, itulah 7 anak yang menghebohkan dunia versi On The Spot. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot. Saksikan terus informasi unik dan hal-hal menakjubkan versi On The Spot lainnya setiap Senin hingga Jumat pukul 19:15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Selamat malam.